Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan kami saat ini. Dan tiba saatnya kami melanjutkan dengan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang buka hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, untuk dapat menguraikan firman-Mu dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami semua boleh mengerti, memahami, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin. Shalom Bapak Ibu. Oleh karena pertolongan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Kalau bukan karena Tuhan Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa datang untuk beribadah saat ini. Kenapa? Ya, kalau kita melihat banyak orang yang tidak berkesempatan untuk bisa beribadah bersama. Mungkin karena beberapa hal sehingga mereka tidak bisa untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, sampailah kita di hari Minggu terakhir di bulan Agustus. Dan juga ini adalah topik terakhir tentang bagaimana Allah memanggil kita untuk melaksanakan misinya di tengah-tengah dunia ini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat di hari Minggu pertama kita sudah membahas tentang bagaimana karya Allah yang begitu besar bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian minggu yang kedua tentang bagaimana gereja itu dipanggil dan diutus untuk melaksanakan amanat agung. Dan yang minggu ketiga di mana kita membahas topik yaitu kemerdekaan orang percaya yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun negara kita yang ke-79. Dan hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar dengan topik yang terakhir yaitu semua orang harus tahu. Pertanyaannya, apa yang harus kita ketahui? Nah mari Bapak Ibu sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Sekarang giliran jemaat yang membaca di ayat yang ke-24. Nanti saya lanjutkan 25, demikian seterusnya kita akan berbalas-balasan. Ayat yang ke-24 jemaat 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu saudaraku mungkin pernah mengenal istilah tahu gak sih? Ya. Atau apakah Anda tahu? Biasanya kan ada siaran TV yang berjudul tahu gak sih? Artinya ada sesuatu yang memang betul-betul sangat penting yang harus diingatkan kepada orang tersebut, atau mungkin juga untuk bertanya, mempertajam tentang topik yang akan ditanyakan. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semua orang harus tahu apa yang harus kita ketahui. Saudara, kalau kita menyimak pembacaan kita hari ini tentu berbicara tentang
panggilan kita sebagai orang percaya, di mana Paulus menggambarkan bahwa kita itu ibaratnya seorang atlet dalam sebuah pertandingan. Di dalam ayatnya yang ke-24, Paulus berkata begini, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya." Ayat 25, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi." Perhatikan saudara, Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu?" Bukan berarti pendengarnya benar-benar tidak tahu, tetapi sebenarnya Paulus sedang mengingatkan mereka. Biasanya kan di sekolah itu ada review ya. Guru mengajak murid untuk mengingat kembali pelajaran yang telah diterima sebelumnya. Kemudian mungkin ada di antara murid itu yang disuruh ke depan untuk menjabarkan tentang pelajaran yang telah mereka terima sebelumnya. Dan guru pasti akan memberikan apresiasi yang begitu besar. Saudara, Paulus pun demikian. Sebenarnya sedang mengingatkan kita bahwa orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini itu ibaratnya seorang atlet yang sedang berada di arena pertandingan. Ya. Kita tidak sedang berada di arena pertandingan bola kaki atau bola voli atau olahraga yang lainnya, tetapi saudara ingat bahwa di tengah-tengah dunia ini kita sedang berada di gelanggang pertandingan iman. Siapa yang menjadi pesertanya? Semua orang percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang telah percaya kepada Kristus. Kita digambarkan kita berada di dalam arena pertandingan, ya. Dan kita ini semua adalah peserta di dalam pertandingan itu. Tetapi yang menariknya saudaraku, Paulus berkata begini bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Jadi bukan hanya satu orang percaya, bukan cuma saya sendiri yang sedang berada di arena gelanggang pertandingan, tetapi dikatakan bahwa semua orang yang telah percaya kepada Kristus, semua orang yang telah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, dikatakan bahwa kita ini berada di dalam gelanggang pertandingan, dan dikatakan kita semua peserta yang berlari. Kalau semua peserta berlari, berarti tidak ada yang tinggal. Ingat ada sebuah video pendek di Facebook, mungkin ini adalah sekedar konten saja ya, yang mereka tampilkan di sana. Jadi ada 4 orang peserta lari itu, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian ada salah seorang yang beri komando, 1, 2, 3, tertinggal 1. Lalu dia tanya, yang berkomando tanya, kenapa tinggal? Lah kan yang itu cuma 1 sampai 3, saya nomor 4, jadi tertinggal dia. Jadi saudaraku, bukan hanya 1, 2, 3 orang yang sedang berlari di arena gelanggang pertandingan itu, tetapi perhatikan bahwa semua turut berlari, tetapi hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Ini berbicara kalau atlet di dunia ini, ya, atau seseorang yang melakukan lomba lari, itu hanya 1 yang bisa mendapatkan hadiah, juara 1. Lalu dikatakan karena itu, maksudnya hanya 1 yang mendapatkan hadiah yang penghargaan yang lebih tinggi. Yang lain mungkin juara 1, 2 bisa mendapatkan hadiah, tetapi mungkin kualitas hadiahnya lebih di bawah. Perhatikan,
Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Perhatikan saudara, dikatakan bahwa karena diingatkan bahwa setiap orang yang berlari yang menang dapat hadiah. Karena itu, larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Apa maksudnya? Bahwa sebagai orang percaya yang diibaratkan berada di dalam pertandingan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendisiplinkan diri dengan baik. Amin. Saudara, di zaman itu rupanya ada sebuah pertandingan atlet, yaitu lomba lari, yang cukup terkenal pada waktu itu, dan itu biasanya dilaksanakan sekali dalam 3 tahun. Orang Yunani punya olimpiade yang lebih besar. Kemudian setelah selesai olimpiade, itu dilakukan satu kegiatan yang khusus. Dan dikatakan bahwa itu mereka lakukan sekali dalam 3 tahun. Kalau di dalam gereja ada biasanya pekan raya dalam sinode. Jadi semua klasis berkumpul di satu tempat yang telah ditentukan. Dan di dalamnya itu banyak pertandingan, entah itu pertandingan kerohanian maupun pertandingan fisik, seperti sepak bola, olahraga lah seperti itu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa seseorang yang harus mengikuti pertandingan waktu itu pun, mereka harus melatih diri selama 10 bulan. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah supaya mereka bisa mendisiplinkan diri dengan baik. Bagaimana caranya mereka harus disiplin diri dengan baik? Tentunya mereka harus mengikuti setiap pelatihan yang dilakukan waktu itu, sehingga mereka mendapatkan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan nanti saudaraku, mereka siap untuk diturunkan ke lapangan. Untuk apa? Untuk melakukan suatu pertandingan, sehingga latihannya itu begitu ketat. Dikatakan bahwa 10 bulan mereka harus latihan. Atlet-atlet yang ada pun itu mereka harus latihan, saudara. Latihan fisik, kemudian juga makanan mereka itu biasanya dan bukan biasanya memang harus ditakar, ya, makanan yang bernutrisi, supaya nanti perutnya tidak gendut. Kalau gendut kan seperti saya tidak mampu lari. Supaya tubuh mereka terbentuk, dan juga nanti mereka itu punya keahlian. Bagaimana mereka harus menghadapi lawan, bagaimana mereka harus memacu diri supaya mereka itu lebih kuat dari lawan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dan momen ini merupakan momen yang begitu spesial, istimewa pada waktu itu, dan merupakan satu kegiatan yang terus-menerus diingat oleh orang-orang pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara lebih jelas melihat dalam ayat yang ke-24, sebenarnya Paulus sudah membandingkan antara atlet atau kegiatan olahraga yang ada di dunia ini dengan membawa kita kepada perlombaan secara iman. Nah, bagaimana kita bisa kuat, iman kita bisa kuat, ketika kita juga mungkin menghadapi begitu banyak tantangan, demi tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita dengan baik. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan kerohanian kita yang baik, sehingga dikatakan bahwa kita pun bisa memaksimalkan setiap pelayanan kita, sehingga kita bisa memaksimalkan setiap talenta, karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan bagaimana bisa talenta dan karunia itu bisa maksimal, saudara? Caranya adalah kita harus melakukan disiplin rohani dengan baik. Kalau seorang atlet saja, itu mereka bisa mendisiplinkan diri, latihan dengan baik, pola makan diatur, ya,
dan juga tidak ada yang telat bangun pagi-pagi, kemudian mereka melakukan aktivitas mereka, mungkin mereka lari keliling-keliling. Kita lihat di Kota Palu banyak orang pagi-pagi keliling ya. Kalau kita di kampung begini bangun pagi-pagi ya kita mesti ke kebun, bersihkan kebun. Yang usaha toko pagi-pagi buka toko supaya pelanggan tahu, oh iya toko ini tidak pernah tutup. Walaupun mungkin ada saatnya sepi, ada saatnya ramai, tetap buka. Lalu pagi-pagi juga kita pergi ke kebun, orang datang, mana bapaknya? Oh sudah di kebun. Ya, artinya kita perlu untuk mendisiplinkan diri dengan baik. Bukan hanya hal-hal kerohanian yang perlu kita disiplin, saudara, tetapi tentang pekerjaan kita pun, tentang waktu kita pun, kita perlu untuk mendisiplinkannya dengan baik. Mengatur waktu sedemikian rupa supaya apa? Supaya kita terbiasa untuk mendisiplinkan diri dan kita bisa menghargai setiap waktu yang ada. Saudara, Paulus berkata, karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Artinya bahwa maksimalkan talentamu, maksimalkan kemampuanmu supaya engkau bisa melayani Tuhan, supaya orang bisa tahu bahwa kita benar-benar ini adalah orang-orang percaya yang bisa mempergunakan waktu kita dengan baik. Disiplin waktu dengan baik supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar bisa bertumbuh. Saudara, dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Jadi seorang atlet ketika dia sudah mendisiplinkan diri dengan baik, kemudian dia bisa menguasai diri. Bahkan dia bisa menguasai arena pertandingan yang ada. Saudara, kita sedang Tuhan. Mengapa kita perlu mendisiplinkan diri? Terlebih, mengapa kita perlu mendisiplinkan kerohanian kita? Supaya di dalam perjalanan iman kita bisa bertanding dengan baik. Bagaimana mungkin saya bisa menguatkan orang yang di dalam kelemahan? Kalau saya pun juga masih perlu dikuatkan. Bagaimana mungkin saya bisa mengajak orang untuk bagaimana dia mendisiplinkan diri dengan baik? Sedangkan saya saja malas. Saya malas baca Alkitab, saya malas berdoa. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi motivator bagi orang-orang di dalam perkembangan keekonomian? Kalau saya saja malas bekerja. Kalau pagi-pagi saja saya masih tidur, bangun, belum siap untuk bangun meskipun sudah siang. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita renungkan hari ini, bahwa setiap kita, Alkitab mengatakan, kita sedang berada di gelanggang pertandingan iman. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan setiap karunia talenta yang Tuhan percayakan? Lakukanlah disiplin orang setiap saat. Ingat, seorang atlet saja sebelum mereka benar-benar masuk di gelanggang pertandingan untuk bertanding, mereka mempersiapkan segala sesuatu. Kesehatan fisik, kesehatan mental, semua dipersiapkan supaya mereka bisa bertanding dengan baik, dan di dalam pertandingan itu mereka tidak curang. Saudara, kita bisa mendisiplinkan diri dengan baik manakala kita mau memberikan waktu kita untuk bersama dengan Tuhan. Di setiap apa yang kita lakukan, kita mungkin lelah, mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Tapi ingat, miliki waktu dengan Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita di pagi hari, kita bisa bersama dulu secara pribadi dengan Tuhan. Kita minta Tuhan menolong kita supaya di dalam kelemahan kita
kita bisa menghadapi setiap tantangan yang akan terjadi di dalam. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan kita, atlet yang hari ini pun kita lihat mereka itu punya tubuh yang kekar dengan segudang penghargaan. Ada saatnya nanti mana mereka akan pensiun. Kenapa? Ya, karena mungkin ada faktor usia, tubuh yang tidak lagi sekuat yang dulu, kekar punya otot. Ketika umur 50-an ke atas sudah mulai turun stamina. Namun sebelum mereka masuk di masa-masa di mana mereka tidak bisa lagi bertanding, saya percaya mereka memaksimalkan setiap kesempatan yang ada di masa muda mereka selagi mereka kuat. Dan Bapak Ibu, para atlet itu juga sebelum mereka benar-benar menjadi seorang juara, pasti mereka pernah mengalami kegagalan. Betul ya? Di dalam konteks politik pun seperti itu. Ada orang yang gagal, bangkit lagi, gagal lagi dan bangkit lagi, dan pada akhirnya mereka bisa sukses. Kita ingat juga salah satu peserta Indonesian Idol, yaitu Regina. Di dalam kesaksiannya 7 kali ikut gagal. Tetapi setelah dia ikut lagi tanpa hambatan. Dan di dalam kesaksian itu saudara, di dalam kegagalannya yang 7 kali itu dia tidak pernah berhenti. Dia mempergunakan ini untuk melatih diri terus-menerus. Dia melatih diri terus-menerus. Dia mengolah vokalnya sampai pada akhirnya suaranya benar-benar begitu dahsyat ya. Saya ikut dari awal sampai akhir dan tidak pernah ada komentar yang tidak baik, selalu baik. Saudara, kita pun juga mungkin pernah jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Kita mungkin berkata, saya tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan ini. Ingat, proses demi proses yang kita hadapi Bapak Ibu Saudaraku memang banyak tantangan. Tetapi semakin kita mencoba dan terus mencoba dan kita terus mengandalkan Tuhan, saya percaya bahwa kita mampu untuk mendisiplinkan diri dengan baik. Itu yang pertama. Apa yang harus kita tahu bahwa sebagai orang percaya kita itu ibaratkan sebagai seorang atlet yang harus mendisiplinkan diri dengan baik supaya kita bisa bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Saudara, yang kedua, di dalam ayat yang ke-25 dan 26 dikatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang memukul angin. Perhatikan saudaraku, di dalam ayat yang ke-25 di depan itu saya ada tanda. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Ini berbicara tentang para atlet yang ketika mereka berjuang di dalam gelanggang pertandingan, tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah untuk memperoleh mahkota yang fana. Artinya bahwa mahkota atau hadiah yang mereka dapatkan itu mungkin nanti bisa rusak. Artinya bahwa tidak bersifat kekal. Makanya dikatakan bahwa mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Artinya setiap hadiah atau apresiasi yang mereka dapatkan itu sifatnya sementara. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya dikatakan, tetapi ya, ini penegasannya, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Jadi dibedakan di sana saudaraku antara mahkota atau pahala yang diterima oleh atlet di tengah-tengah dunia ini dengan mahkota atau pahala yang nanti akan diterima oleh orang percaya. Kalau para atlet di dunia ini menerima pahala atau mahkota yang sifatnya sementara, tetapi bagi kita saudara yang sedang berjuang di dalam gelanggang pertandingan iman dikatakan bahwa tetapi
kita siapa? Siapa kita? Orang-orang percaya tanpa terkecuali untuk memperoleh mahkota yang abadi, artinya nanti kita akan memperoleh mahkota yang abadi. Saya sudah sering kali jelaskan, apalagi di kelas PA sudah dijelaskan ada 5 macam mahkota di sana. Dan ini akan diterima nanti, ya, karena dikatakan dalam pembacaan kita bahwa tetapi kita untuk memperoleh. Artinya ini nanti kita akan memperoleh mahkota yang akan diberikan oleh Allah kepada kita di kekekalan atau di surga. Dikatakan untuk memperoleh mahkota yang, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi, yang telah tersimpan di surga bagi setiap orang yang percaya. Saya percaya Bapak Ibu bahwa ketika atlet itu sedang bertanding, yang di dalam pikirannya adalah bagaimana nanti dia bisa menang, bisa mendapatkan penghargaan, mendapatkan piala, mendapatkan mahkota. Karena dalam tradisi Yunani waktu itu setiap sang juara akan dimahkotai dengan mahkota dari daun sebagai bentuk penghargaan bagi mereka, karena mereka telah menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Dan itu sifatnya fana. Tetapi setiap kita yang percaya Kristus, ketika nanti kita bersama dengan Allah di surga, maka kita akan dimahkotai. Kenapa? Karena kita ini adalah atlet rohani di tengah-tengah dunia ini, di mana kita telah bertanding di dalam pertandingan iman kita, sehingga layak bagi setiap orang percaya yang ketika dia sudah bertobat, kemudian dia kembangkan setiap talenta karunia yang Tuhan percayakan. Tidak perlu saya jelaskan lagi bagian-bagian dari karunia itu karena saudara sudah tahu. Jadi ketika kita mau mengembangkan talenta karunia yang Tuhan percayakan saudaraku, maka dikatakan bahwa mahkota kekal itu telah menanti. Ya, telah menanti sesuatu yang telah pasti, yang telah menanti setiap orang yang percaya. Makanya dalam ayat yang ke-26, karena motivasi dari mahkota itu, makanya dikatakan sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang memikul angin. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang pertama dikatakan, aku bukanlah seorang petinju yang sembarangan begitu. Nah saudara, yang kedua, apa yang harus kita tahu? Yang pertama tadi kita mendisiplinkan diri dengan baik. Yang kedua, di dalam gelanggang pertandingan iman di tengah-tengah dunia ini, saya dan saudara harus memiliki tujuan yang, apa tujuan kita? Tujuan utama kita mengikuti gelanggang pertandingan di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saudara perhatikan, kalau Tuhan pakai engkau dan buah-buah pelayanan itu menjadi berkat bagi orang lain, orang melihat engkau, wow dia luar biasa sebagai Tuhan, jangan sombong. Karena ada iblis yang berlalu lalang seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan membuat engkau menjadi semakin sombong, sehingga di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, bahkan di dalam semua pencapaianmu, engkau akan berkata semua karena saya. Ya, memang kita yang melakukan, tetapi kan kita terbatas, saudaraku. Dan oleh karena itu kita harus sadar bahwa di dalam keterbatasan itu kuasa Allah lah yang menolong kita, amin. Kuasa Allah lah yang memampukan kita sehingga kita bisa melakukan pertandingan iman yang baik dan benar. Dan pada akhirnya saudara, kita tidak sia-sia hidup di dunia ini. Kita tidak sia-sia percaya kepada Tuhan. Kita tidak sia-sia mengembangkan talenta karunia Tuhan percayakan kepada kita, karena kita punya tujuan yang jelas. Yang pertama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang harus dimuliakan, Tuhan yang harus disenangkan di dalam setiap gelanggang iman kita. Dan yang setelah Tuhan dipermuliakan, tujuan kita yang selanjutnya adalah kelak kita nanti akan dikaruniakan mahkota Tuhan. Makanya jelas ayat yang 26 dikatakan, sebab itu aku
tidak berlari tanpa tujuan. Mungkin ada orang yang ketika dia berjalan terus tanpa tujuan, tanpa arah. Bahkan saudaraku, pelayanan kita di sini akan hampa kalau kita tidak punya tujuan yang jelas. Rumah tangga kita akan hampa, pernikahan kita akan hampa kalau kita tidak punya tujuan yang jelas. Orang yang kuliah itu akan sia-sia kalau dia tidak punya tujuan yang jelas. Setelah selesai kuliah dia mau kemana? Dan seterusnya. Pekerjaan pun demikian saudaraku. Tidak akan berguna tanpa tujuan yang jelas. Bekerja mencukupi kebutuhan keluarga, ya, dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang atlet iman yang sedang bertanding di gelanggang pertandingan iman di dunia ini, saya saudara mesti punya tujuan yang jelas, yaitu memuliakan Tuhan, dan yang kedua adalah bagaimana nanti kita akan mendapatkan mahkota. Dan ini pasti diberikan kepada siapa? Kepada setiap orang percaya yang ketika dia percaya dia berbuat begitu. Dan ingat, semua yang dia lakukan itu bukan tujuannya supaya dia disanjung. Meskipun orang mungkin sanjung kita, orang puji kita, tetapi sebenarnya jangan sampai kita lupa daratan, gitu kira-kira ya. Ingat saudara, tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita supaya kita bisa memiliki hubungan dengan Dia yang tadinya rusak. Bisa kita bayangkan kalau kita hidup di dunia ini tanpa tujuan yang jelas. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang telah bersama dengan Kristus, orang-orang yang telah beriman sebelumnya kepada Kristus, mereka punya tujuan hidup yang jelas. Punya tujuan hidup yang jelas. Jadi jangan lagi ada di antara jemaat yang tidak punya tujuan hidup yang jelas. Ingat, tujuan kita dalam memuliakan Tuhan dan juga untuk mendapatkan mahkota. Mengapa mendapatkan mahkota? Karena ini bentuk penghargaan yang Tuhan bagi kita. Atlet di tengah-tengah dunia saja diberikan penghargaan, bagaimana dengan kita? Allah sendiri Bapak Ibu yang memberikan penghargaan kepada kita. Ingat kisah Lazarus, ya. Kembali kita diingatkan bagaimana Lazarus seorang diaken yang terkenal waktu itu. Dia terpilih menjadi diaken, salah satu dari ketujuh diaken, dan mereka dipilih karena para rasul berdoa waktu itu. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dikatakan maka terpilihlah Lazarus yang penuh dengan kasih, lemah lembut, penuh dengan iman. Dan tidak cukup sampai di situ, saudara. Rupanya Lazarus tetap setia melayani Tuhan. Bahkan dia harus mati karena imannya. Dia mati dengan cara yang begitu sadis. Dia dilempar. Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi Lazarus. Dia harus menanggung banyak penderitaan karena iman. Bahkan petinggi-petinggi agama yang tahu kebenaran, yang sebenarnya bisa membela Lazarus waktu itu, justru mereka yang memprovokasi. Stefanus mati bukan karena dia seorang pencuri. Mungkin dari Yesus berkata Lazarus mati, Stefanus mati bukan karena dia penjahat, bukan karena dia merampas milik orang lain, tetapi Stefanus mati karena imannya. Dan Stefanus telah mengakhiri gelanggang pertandingan iman di dunia ini. Dan waktu dia mati, dia melihat langit terbelah dua, dan dia melihat anak domba Allah Yesus Kristus sendiri berdiri di sebelah kanan Allah, yang menunjukkan kepada kita bahwa Kristus sedang memberikan penghormatan kepada Stefanus. Stefanus adalah seorang pahlawan iman yang telah kembali ke surga, dan selama dia ada di dunia ini dia berbuah bagi Tuhan,
Dan waktu dia kembali, Tuhan berikan dia penghormatan seperti seorang komandan yang berikan penghargaan, penghormatan kepada prajurit yang telah kembali ke medan pertempuran. Dan itu yang dialami oleh Stefanus pada waktu itu. Dia telah kembali dari gelanggang pertandingan, kembali ke surga, dan Kristus sendiri Bapak Ibu memberikan penghargaan, penghormatan. Kristus sendiri yang menyambut Stefanus, menyambut seorang pahlawan iman. Demikian juga dengan saya dan Bapak Ibu. Yakinkan imanmu hari ini bahwa nanti kalaupun engkau mati, nanti ketika engkau pun atau kita semua mati, ingatlah Kristus telah menanti kita, amin. Menyambut kita dengan upacara surgawi. Jadi, saudara, milikilah tujuan yang jelas. Bagi anak muda, apa tujuan hidup hari ini? Terus doakan, ya. Tuhan pasti menolong. Lalu kemudian, saudara, ayatnya yang ke-27 dikatakan begini. Namun, aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri di. Paulus memberikan satu kesimpulan bahwa kalau para atlet di dunia ini mereka mendisiplinkan diri dengan baik, bagaimana mereka melatih tubuh mereka dengan baik, Paulus pun berkata bahwa namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, tujuannya apa? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saudara, kita perlu untuk menguasai diri dengan baik. Seorang atlet kalau dia tidak mampu menguasai dirinya dengan baik, dia akan emosian. Saya ingat dulu di kampung, namanya juga pemain sepak bola di kampung, Bapak Ibu. Kasar mereka tentang bola, sampai kakinya lawan diupayakan supaya patah. Itu zaman dulu di kampung saya. Biasanya berkelahi. Ini biasanya karena mereka punya emosi yang tidak stabil. Bagi saya kalau emosinya tidak stabil, tidak usah ikut pertandingan, karena akan merugikan orang lain. Nah, saudaraku, menjadi seorang atlet kita mampu untuk menguasai diri dengan baik. Kenapa? Supaya kita bisa bertanding dengan pertandingan yang benar. Kita tidak membuat orang celaka, ya, dan lain sebagainya. Makanya Paulus berkata bahwa aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tidak seperti dengan nabi-nabi yang lain, ya. Mereka hantam sana sini. Tetapi Paulus berkata, aku menguasai diriku dengan baik. Karena seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan, mereka harus mampu menguasai diri dengan baik. Supaya kenapa? Perhatikan. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya ini bukan berbicara keselamatan. Ya, sekali lagi ini bukan berbicara keselamatan, karena Paulus adalah orang yang sudah percaya, dan dia pasti selamat. Tetapi ini berbicara tentang jangan sampai nanti dia tidak menerima pahala, dia tidak menerima mahkota, dia gugur dalam pertandingan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai diri dengan baik, dan pada akhirnya dia tidak menjadi seorang pemenang. Ya. Ini dia gambarkan dirinya. Andai kata dia seorang atlet yang ada di dunia ini, dia melatih diri tubuhnya dengan baik, dia menguasainya, ya, tidak emosian, tidak suka marah-marah, dia mampu menjaga tingkah lakunya, lisannya, perkataannya, semuanya dia jaga. Supaya kenapa? Supaya dia dan kita percaya Bapak Ibu tidak menjadi atlet yang sekedar atlet saja, hanya ikut-ikutan. Ya, kan banyak orang sekarang ikut-ikutan jadi Kristen. Dia ikut Kristen ya mungkin karena orang tuanya Kristen. Dia ikut Kristen karena mungkin dia menikah dengan orang Kristen dan lain sebagainya.
dia tidak sungguh-sungguh memahami tentang ajaran kekristenan. Sehingga ada orang yang masuk Kristen pindah, masuk Kristen pindah. Nah, ini berbahaya saudaraku. Jadi Paulus sedang menegaskan di sini bahwa ketika kita mampu menguasai diri dengan baik, kita mampu menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita, dan pada akhirnya nanti kita tidak kehilangan mahkota. Sekali lagi, ini bukan berbicara keselamatan, hilang atau tidak, bukan. Bukan itu yang dibahas. Tetapi yang dibahas di sini adalah soal hilangnya mahkota. Karena keselamatan adalah anugerah Bapak Ibu ya. Keselamatan itu diperoleh bukan karena kita yang mengupayakannya. Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa keselamatan itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Titik. Tidak perlu ditambahkan lagi, dan tidak akan ditambahkan dengan perbuatan baik dengan apapun. Tetapi bersyukur karena dorongan Roh Kudus, kita bisa merespon akan panggilan untuk beriman kepada Allah di dalam Kristus. Kita diselamatkan karena anugerah. Kita bisa percaya kepada Kristus, terima anugerah itu karena terima keselamatan itu juga karena anugerah. Dan karena semuanya adalah anugerah, Tuhan titipkan kita di dunia ini untuk apa? Kuasai dengan baik. Kristus kurang lebih 3,5 tahun melayani. Banyak tantangan Bapak. Dia pernah dimaki, dia dimarah, dia pernah dilempar dengan batu, ya. Bahkan dia pernah ditolak di Nazaret, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pelayanannya tetap berjalan sampai dia harus mati di atas kayu salib. Pelayanannya tetap berjalan. Nah, bagaimana dengan kita? Sebesar apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi sekarang, sehingga engkau mau mundur dalam pelayanan? Sebesar apa tantanganmu, sehingga engkau tidak mampu menguasai diri dengan baik? Ingat, setiap orang percaya itu dikaruniakan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mengingatkan kita untuk bisa menguasai diri dengan baik. Karena salah satu dari buah itu adalah penguasaan diri. Dan mungkin mirip-mirip dengan menahan diri ya. Menguasai diri artinya kita mampu untuk menahan semua ego kita. Meskipun banyak tantangan kita berkata, Tuhan saya mundur. Meskipun banyak tantangan tidak membuat kita semakin jauh dalam pelayanan, sehingga membuat kita tidak ada semangat lagi untuk jalan hidup. Ingat, para atlet punya semangat. Kenapa? Karena di depan ada mahkota yang menanti. Dan mahkotanya itu bersifat fana. Tuhan bilang, engkau punya mahkota yang telah tersedia di surga, dan mahkota itu bersifat abadi. Jadi setiap kali engkau mulai mundur dalam pelayanan, ingat, keselamatan kekal telah menjadi milik kita, dan ada mahkota yang Tuhan berikan bagi kita. Kita menguasai diri untuk tidak cepat emosian dan lain sebagainya. Kita menguasai diri untuk tidak menjadi pribadi yang orang bilang baper ya, sedikit ya, atau dan lain sebagainya. Buah-buah adalah penguasaan diri. Dan bagaimana kita bisa menguasai diri dalam gelanggang pertandingan? Kita tidak bisa berkiri Bapak Ibu bahwa masih banyak orang-orang Kristen yang tidak mampu menguasai diri. Bahkan mungkin kita ya, tidak dapat menguasai diri dengan baik, dengan benar. Banyak hal yang membuat orang tidak bisa menguasai diri. Tetapi hari ini kemampuan datang bagi kita semua. Ingat, kita adalah atlet rohani yang sedang berjuang di dalam gelanggang pertandingan iman di tengah-tengah dunia ini.
Untuk bisa bertanding dalam pertandingan iman yang baik, maka kita harus mampu untuk menguasai, supaya kita tetap fokus. Ada istilahnya kacamata kuda. Jadi supaya kuda itu bisa tetap fokus ke depan. Jadi akan menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi saudaraku, di dalam perjalanan iman ini banyak tantangan. Makanya Tuhan bilang, setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul salib. Banyak tantangan. Dia harus mampu menguasai diri, mengesampingkan keinginan-keinginan pribadi, termasuk mengesampingkan ego kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh mengikut. Saudara, 3 hal yang kita pelajari hari ini. Apa yang harus kita tahu? Semua orang harus tahu bahwa kita ini adalah atlet-atlet iman, atlet-atlet rohani yang sedang bertanding dalam pertandingan iman yang baik. Bagaimana kita menunjukkan diri sebagai atlet rohani di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama, saudara, kita harus disiplin. Ya. Kalau di warta itu, Bapak Ibu lihat di belakangnya, itu ada 5 cara bagaimana kita menghormati Tuhan, menghormati ibadah. Itu salah satu kita melakukan disiplin rohani. Nanti Bapak Ibu bisa baca di warta bagian belakang. Itu ada 5 poin, kalau tidak salah di sana. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Dan yang ketiga, harus mampu untuk menguasai. Roh Kudus kiranya menolong.